Assalamualaikum, hai. Kali ini aku mau berbagi pengetahuan masih seputar alat make up. Nah, kali ini mau ngebahas apa? Ngebahas apa ya? Teng tereng, ini dia. Apa ini? Ini adalah macam-macam brush dan spons untuk makeup atau yang biasa digunakan ketika merias wajah gitu. Oke, yang pertama ini dulu deh yang paling deket sama tangan aku. Ini tuh jenis-jenis spons ya. Biasanya aku pakai ini buat ngekontur hidung, kontur dalam ya, pakai kontur krim. Nah, aku pakai yang ujung sebelah sini. Jadi itu biasanya aku potong-potong kecil-kecil biar dia tuh jumlahnya jadi banyak gitu. Jadi bisa kepake semua gitu, Besti. Nih pakai ini. Apalagi kalian yang masih pemula, ini itu wajib banget kalian cobain deh pakai ini. Yang masih belajar-belajar buat makeup, buat kontur hidung, nih coba deh pakai cara yang kayak gini gitu, Besti. Terus next ini spoon segitiga. Jadi tuh biasanya karena bentuknya kayak gini, segitiga gini, itu jadi kayak untuk aplikasiin bedak tabur atau untuk ngebaking ya, pakai bedak tabur. Ini disarankan kali untuk ngebantu kita pas ngebaking, apalagi area di bawah mata. Jadi kayak memudahkan kita aja tuh, apalagi untuk daerah ujung inner corner ya. Tuh, pakailah si spoon segitiga ini. Terus ada apa lagi? Nih ada spoons, ini juga biasa aku pakai untuk aplikasiin bedak tabur ataupun bedak padat. Ini bisa ya. Ini bisa dua-duanya. Yang jelas ini untuk aplikasiin bedak. Nih, pakai ini. Next, apalagi ada nih. Nah, jadi sebenarnya foundation ini untuk foundationnya. Jadi sebenarnya tuh foundation itu bisa aja sih diaplikasiin pakai brush yang kayak gini. Tuh yang bentuknya kayak gitu, yang agak cembung ya ke depan, ke atas, tuh yang kayak gitu. Dia ini tebel banget dan dia ini agak bukan keras sih, kayak padat gitulah ya. Terus bisa juga pakai beauty blender yang kayak gini. Tuh, beauty blender juga bentuknya tuh ada macam-macam, ada yang kayak gini, kayak telur gini, ada yang kayak gini juga bentuknya gitu. Fungsinya sama ya, untuk ngeblend foundation ataupun ngeblend blush on, contour gitu ya. Fungsinya multifungsi lah pokoknya nih gitu ya. Nah, tapi menurutku kalau aplikasiin foundation itu pakai spons atau beauty blender kayak gini, itu kita bakal lebih boros ya, Wak, pakai foundationnya gitu. Karena dia tuh menurut aku ya lebih banyak menyerap ke sininya gitu, ke beauty blendernya gitu. Nah, kalau dia pakai ini foundation brush ini, dia tuh lebih hemat foundation dan dia tuh hasilnya emang coverage. Kalian boleh cobain deh pakai foundation brush ini. Tapi ya kembali lagi ke nyamannya orang masing-masing ya ketika make up gitu, mau pakai beauty blender atau mau pakai brush itu tergantung masing-masing pribadi aja sih gitu. Tapi fungsinya tetap sama gitu. Nah, next ada apa lagi? Ini ada apa ya? Sisir alis ataupun sisir bulu mata bisa juga aku pakainya. Pokoknya untuk itulah, untuk sisir-sisir alis pas kita ngebuat alis serat nih aku pakai ini. Ataupun misalnya
untuk sisir bulu mata, biar bulu mata kita itu nggak ngegumpal gitu. Nih aku pakai ini sih. Next ada apa lagi? Oke, ini adalah brush untuk powder brush. Ini brush untuk bedak tabur gitu ya. Nih, dia bentuknya tuh lebih panjang gitu, lebih panjang nih bulunya, lebih panjang dari ini. Beda ya. Ini dia beda. Bedanya itu ini sih lebih panjang dan dia tuh lebih ngembang gitu loh. Biar hasilnya kalau misalnya kita pakai brush pas aplikasiin bedak tabur itu hasilnya itu biar merata gitu ya. Ini bisa dipakai juga sih untuk aplikasiin bedak padat. Pokoknya ini untuk aplikasiin bedak padat maupun bedak tabur. Tuh bentuknya tuh kayak gini. Nih, ini aku pakai yang Jacqueline punya. Tuh. Next, ada apa lagi? Ini untuk contour brush. Jadi dia tuh emang bentuknya cenderung miring ke satu sisi ya. Kenapa gitu? Karena emang ini didesain untuk memudahkan orang ketika membuat kontur di tulang pipi gitu. Jadi bentuknya tuh mereng gitu, lebih cenderung mereng ke satu sisi gitu, lebih memudahkan orang untuk membuat kontur di tulang pipi, di dagu di ataupun di garis dahi gitu. Nih, ini dia untuk contour brush gitu. Next, ada apa lagi? Ini ada blush brush. Jadi fungsinya udah pasti untuk aplikasiin blush on. Nih, kayak gini bentuknya ya. Tuh. Dia emang sama ya, cenderung cembung gitu dia. Tuh. Next, ada apa lagi? Ada apa lagi? Nah, ini spoolie alis. Jadi aku emang keseringan sih pakai yang spoolie sekali pakai kayak gini gitu ya. Dan aku rekomendasiin sih buat kalian yang baru-baru banget belajar make up atau yang masih pemula gitu ya. Nggak apa-apa deh pakai yang kayak ginian gitu, karena kan bakal sering banyak latihan ya gitu. Kalau kayak gini tuh lebih praktis aja gitu. Kalau misalnya udah selesai makeup ya udah buang gitu, ambil lagi yang baru yang kayak gini. Dan ini harganya tuh murah guys, murah banget ya. Tuh, ini pokoknya spoolie alis untuk sisir bulu mata juga bisa, kadang-kadang aku pakai nih. Tuh. Next, ada apa lagi? Nah, ini dia adalah concealer brush. Jadi dia bentuknya lebih pipih ya, lebih pipih gitu. Jadi memudahkan kita lah untuk ngeblend concealer. Untuk ngeblend concealer di area bawah mata, untuk ngeblend concealer di hidung, pokoknya untuk ngeblend concealer lah ya. Nih kayak gini kuasnya. Tuh, next ada apa lagi? Nah, ini biasanya dipakai untuk aplikasiin highlighter. Jadi dia tuh bentuknya gini. Tuh, dia tuh bentuknya lurus, pipih. Tuh bentuknya lurus dan pipih. Nah, tuh tipis ya. Tuh, kayak gitu. Next, ada apa lagi? Nah, ini dia untuk aplikasiin eyeliner. Nah, untuk aplikasiin eyeliner itu dia ada dua ya. Tuh, eyeliner. Ada yang bentuknya kayak gini, sama dia juga mereng gitu, dia bentuknya mereng. Dan ada yang bentuknya gini. Tuh, jadi ini tuh kayak untuk ngebuat eyeliner yang super tipis tuh, yang kayak gini. Tuh.
Dan ini yang untuk ngebentuk ya eyeliner biasa lah ya. Tuh, dia kayak gitu bentuknya. Ada dua. Ada yang begini dan ada yang begini. Tapi ini fungsinya sih untuk buat eyeliner. Next ada apa lagi? Nah, ini dia untuk aplikasiin brow gel untuk buat alis. Sama sih bentuknya, cuma dia lebih kecil. Sama yang ini beda ya. Memang dia sama-sama mereng, tapi dia beda. Dia beda. Yang satu dia lebih lebar, yang satu lagi dia lebih kecil, tapi dia lebih itu namanya apa sih, namanya padat gitu. Tuh, agak jauhan sedikit biar kelihatan. Tuh. Sama yang ini untuk eyelinernya. Next ada apa lagi? Nah, ini dia untuk aplikasiin eyeshadow. Nah, untuk aplikasiin eyeshadow dia juga ada dua jenis brush ya. Yang kayak gini. Nah, dia tuh lebih kecil, lebih padat dan lebih pipih dibanding yang satunya lagi gitu. Yang lebih kayak gini. Bentuknya kayak gini. Nah, ini dia biasanya untuk ngeblend eyeshadow, dan ini itu untuk ngeaplikasiin eyeshadow di kelopak mata. Ini pakai ini biasanya. Tuh. Begitu, Besti. Next, terakhir dia ada aplikator untuk aplikasiin lipstick. Nah, begini sih dia bentuknya yang aku punya ya. Nih. Dan yang ini aku pakai punyanya si Joya Brush. Ini tuh murah meriah, Besti. Dan cocok banget buat kalian pakai untuk belajar make up ataupun yang budget makeupnya masih kayak aku yang masih minim budget gitu. Nih. Nah, itu dia sedikit ilmu yang bisa aku bagiin di video kali ini. Nah, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Makasih ya udah nonton video aku, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.